Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu materi yang sempat dibahas di mata kuliah ekonomi bisnis. Nah, lebih spesifiknya adalah elastisitas silang. Di sini saya akan membahas pengertian, jenis, dan juga grafiknya. Sebelum kita lebih lanjut ke elastisitas silang, kita terlebih dahulu merecall pengertian dari elastisitas. Nah, untuk elastisitasnya sendiri itu adalah respon perubahan permintaan barang ataupun jasa terhadap perubahan harga ataupun pendapatan. Besar atau kecilnya respon tersebut itu tuh dilihat dari besarnya angka elastisitas ataupun kita sebutnya indeks elastisitas. Elastisitas itu terbagi menjadi 3. Ada elastisitas harga, elastisitas silang, dan juga elastisitas pendapatan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas silang. Nah, untuk elastisitas silang permintaan itu adalah respon perubahan permintaan barang X terhadap perubahan harga barang Y. Jadi misal barang X-nya adalah pulpen dan barang Y-nya adalah pensil. Kalau harga barang pulpennya naik, itu akan berpengaruh kepada permintaan dari barang pensil, seperti itu. Untuk rumusnya sendiri itu adalah perubahan barang X, perubahan permintaan barang X dibagi dengan perubahan harga dari barang Y. Lebih dijabarinnya itu seperti ini. Q2 dikurang Q1 dibagi dengan rata-rata dari Q-nya sendiri. Kemudian dikali 100. Nanti ini hasilnya akan bentuknya menjadi persen. Kemudian untuk perubahan harga juga seperti itu. Harga terakhir dikurangin dengan harga yang awal dan kita cari untuk rata-ratanya. Nah, untuk elastisitas silang ini berkaitan dengan barang komplementer atau kita sebutnya pelengkap dan juga barang substitusi atau kita sebutnya pengganti. Kenapa kita perlu mempelajari tentang elastisitas silang? Karena sebuah perusahaan itu akan melihat elastisitas silang karena itu memungkinkan mereka melihat jumlah kompetitor yang mereka miliki. Dengan begitu mereka bisa menentukan harga supaya bagaimana sih perubahan harga kita tidak akan memengaruhi respon permintaan dari barang tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, apabila elastisitasnya kurang dari 1, maka barang tersebut dibilang inelastis. Yang pertama adalah kita akan membuat grafik untuk barang komplementer atau barang pelengkap. Di sini saya membuat grafiknya di mana perubahan P1 ke P2 itu tidak terlalu menggeser permintaan dari Q1 ke Q2-nya. Jadi tidak berubah sedrastis seperti itu. Kemudian kita akan membuat untuk grafik substitusi. Di sini dengan P1 ke P2 dengan P2 lebih rendah tingkat harganya daripada P1, maka akan membuat jumlah produksi itu cenderung menurun. Kemudian yang kedua adalah elastisitas hasilnya itu lebih besar dari 1, maka barang tersebut adalah elastis terhadap harga. Pertama kita akan buat untuk grafik komplementer atau barang pelengkap. Di sini saya membuat kalau perubahan harga dari P1 ke P2 membuat Q1 ke Q2 itu lebih berjarak alias permintaannya menjadi berubah secara drastis.
Kemudian kita akan membuat untuk yang substitusi. Kemudian untuk elastisitas sama dengan 1 itu adalah ketika tingkat perubahan harga dengan pengaruh jumlah permintaan itu berada di tingkat yang sama. Misalnya harganya naik 5% untuk barang komplementer, maka jumlah permintaannya turun sebanyak 5% juga, seperti itu. Di sini misal harganya dari 3.000 menjadi 2.000. Nah, ketika misal kita memiliki uang sebanyak 6.000 dan ketika harga barangnya 3.000, maka kita hanya cukup membeli 2 barang. Kemudian apabila barangnya turun menjadi 2.000, maka kita bisa membeli 3 barang. Di sini kita memiliki tingkat perubahan yang sama, maka untuk elastisitasnya akan berjumlahkan 1. Untuk elastisitas sama dengan 0 dan juga elastisitas tak terhingga. Nah, untuk bentuknya sendiri itu sama, baik komplementer maupun substitusi. Untuk elastisitas 0 itu berlaku untuk barang-barang seperti bahan pokok, di mana walaupun harganya berubah, itu tidak terlalu memengaruhi jumlah permintaan. Sebaliknya, apabila elastisitasnya tak terhingga, maka perubahan harga sekecil apapun itu akan memengaruhi tingkat permintaannya, baik itu menurun ataupun menaik. Kemudian kita ke jenis dari barangnya, yaitu barang komplementer dan juga barang substitusi. Yang pertama untuk barang komplementer. Nah, barang komplementer itu memiliki grafik negatif, dimana kalau negatif berarti dia kurvanya atau garisnya itu menutup seperti ini. Jika salah satu barang menjadi lebih mahal, maka jumlah permintaan dari kedua barang tersebut akan turun. Seperti misal kaos kaki dan juga sepatu. Apabila sepatunya harganya menaik, maka permintaan kaos kaki akan turun, karena ya buat apa beli kaos kaki kalau sepatunya nggak ada, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah barang substitusi. Nah, kalau tadi kan komplementer itu negatif garis kurvanya. Kalau substitusi itu dia positif. Jadi dia kurvanya akan membuka seperti ini. Nah, apabila suatu barang A itu harganya berubah, maka misalnya barang A-nya naik, maka permintaan akan barang B itu juga akan naik karena orang yang tadinya beli barang A berpindah ke B gitu. Misalnya contoh kasusnya adalah susu dan juga teh. Apabila harga produk susu naik, maka orang-orang itu akan berpindah membeli teh. Jadi jumlah permintaan si teh ini akan juga menaik seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Di sini untuk soalnya adalah harga sepatu anak naik dari 15.200 menjadi 16.800. Berarti 16.800 itu adalah P2 dan 15.200 adalah P1. Sehingga penjualan kaos kaki turun dari 110 menjadi 90. Nah, 90 ini adalah berarti Q2, sedangkan 110 adalah Q1. Hitunglah nilai elastisitas silang dan tentukan jenis barangnya. Nah, untuk barangnya sendiri, seperti yang kita bisa langsung tentuin bahwa barang ini adalah komplementer karena harga sepatu ini naik dan penjualan kaos kaki turun. Jadi ya, itu adalah barang komplementer karena nantinya akan negatif untuk hasilnya.
Kita bisa buktikan juga melalui rumus dari elastisitas silang. Itu perubahan jumlah permintaan dari X terhadap jumlah harga dari Y. Sehingga 90 dikurang 110 dibagi rata-rata dari keduanya, di sini berarti 200 ya. Dikali 100. Berarti untuk perubahan jumlah barangnya itu sebesar ini minus 20%. Berarti di sini untuk jumlah barang kaos kaki itu menurun sebanyak sekitar 20%, dan untuk harganya sendiri dari 16.800 menjadi 15.200. Dibagi rata-ratanya, totalnya adalah 32.000. Sini kita bisa tentukan bahwa untuk hasilnya sendiri nantinya adalah 10%. Kemudian kita bagikan hasil dari keduanya, minus 20% dibagi dengan 10%. Menghasilkan, ini akan mati, persennya kita coret. Nolnya juga bisa dicoret, jadi minus 2. Karena indeks elastisitas tidak boleh negatif, maka kita bisa menjadikan dia seperti ini. Karena 2 itu lebih dari 1, maka bisa disimpulkan bahwa barang tersebut adalah elastis. Karena perubahan harga barang sebanyak 10% meningkat, itu menyebabkan penurunan permintaan barang Y sebanyak minus 20%. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Sampai berjumpa di lain waktu.